لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mizala Islamic School, berjumpa kembali bersama saya Tito Hamzah. Kali ini kita di acara atau di segmen Ngobras, ngobrol bareng santri Mizala. Nah, di segmen ini tentunya saya tidak sendiri, karena di segmen Ngobras ini sengaja kita buat sebagai sarana bagi orang tua, calon orang tua siswa, atau tentunya seluruh pemirsa yang ingin tahu seperti apa kehidupan anak pesantren itu seperti apa. Nah, di sesi Ngobras ini kita akan datangkan langsung dua santri Mizala, yaitu di depan saya sudah ada Faisal kelas 9 dan satu lagi siapa namanya? Ayas El Fikri ya. Sama-sama kelas 9. Nanti kita akan coba mengulik lebih dalam lagi seperti apa kegiatan anak-anak pondok dari mulai mereka bangun tidur ya, kurang lebih jam 4 ya, sampai kemudian mereka sholat subuh, lalu murojaah hafalan Al-Quran, belajar di kelas, sampai tidur lagi. Nah, jadi daily activity mereka selama 24 jam itu seperti apa? Nanti kita akan ngobrol banyak dengan para santri-santri Mizala yang hebat ini ya. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu kali ya. Dari sebelah kanan dulu mungkin. Silakan. Ayas, perkenalan. Nama, asal, dan sudah berapa tahun menjadi santri Mizala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad S.L. Fikri atau biasa dipanggil Ayas. Saya bersekolah di Mizala sudah 2 tahun kurang lebih, dari kelas 8. 2 tahun. Asal dari? Asal dari Cibinong, Bogor. Dari Bogor ya? Ya. Oh, masih di dalam kota sendiri ya? Ya. Oke, berikutnya silakan perkenalan Faisal supaya pemirsa pada tahu ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Sudah menjadi santri Mizala selama 3 tahun dari proses menjadi Mizala awal. Tinggal saya di Citerep, Bogor. Oke, masih dari Bogor juga ya? Iya. Kalau tadi Faisal 3 tahun ya, berarti sekarang kelas 9. Ayas kelas 9, baru 2 tahun, berarti santri pindahan ya? Santri pindahan, oke, baik. Mungkin biar lebih enak lagi, saya akan langsung bertanya kepada, nanti bebas nih kalian berdua, boleh jawabnya mau rebutan boleh, atau siapa dulu yang mau jawab juga boleh gitu ya. Banyak orang tua di sana yang mereka itu mungkin ada yang takut, ada yang khawatir karena mungkin belum pernah ada dari keluarganya atau putra mereka sendiri yang masuk di pesantren. Nah, mungkin kalian bisa berikan gambaran nih kepada pemirsa di rumah, utamanya para ayah bunda ya, dan mungkin ada adik-adik kita yang sekarang sedang mencari informasi tentang sekolah atau sedang menonton channel Mizala Islamic School ini. Pertanyaan dari saya adalah, Ayas dulu ya. Ayas masuk ke pesantren ini atas dasar kemauan sendiri atau dari abi uminya barangkali yang maksa untuk masuk ke pondok? Gimana Ayas? Iya, sebenarnya saya dari waktu SD terakhir, dari awal kelas 1 SD sampai kelas 6 SD emang sudah sering ikut pesantren kilat. Oke. Jadi dari SD udah masuk, udah ikut pesantren Iya, kilat ya? udah ikut. Tapi bukan Ayas mondok dari SD ya? Enggak, bukan. Oke, jadi waktu mau masuk SMP pengen udah keinginan sendiri? Udah keinginan sendiri, udah ada gambarannya. Oke, berarti pemicunya adalah karena dari SD sudah terbiasa ikut pesantren kilat, sehingga justru malah tertarik ya kalau kilat aja begini, kayaknya kalau jadi santri beneran lebih asik gitu ya. Iya. Tapi gimana menurut Ayas setelah menjadi santri beneran, bukan hanya kilat ya? Kan kalau kilat sebentar, ini kan lama ya, 3 tahun. Mengasihkan, membosankan atau apa? Ya naik turun sih, ada Naik turun. paling mungkin
terkadang juga muncul rasa bosan gitu. Ya tinggal Kira-kira apa yang bikin Ayas bosan ketika mondok gitu? mungkin salah satunya mengulang hafalan yang sudah dihafal mungkin. Oh, bosan ya? Ya Mengulang kadang hafalan itu juga bosan. kadang itu juga muncul. Oke. Selain itu mungkin ada lagi yang bikin kita bosan di pesantren. Suasananya yang mungkin kayak monoton kayak gitu-gitu terus kegiatannya Oke. dari bangun pagi sampai tidur lagi. Kegiatan yang diulang-ulang ya. Oke. Tapi maksudnya di samping Ayas merasa bosan, tentunya nggak mungkin dong bosan terus ya. Iya, nggak Kalau misalnya kita mau menilai secara jujur, lebih banyak senengnya atau lebih banyak bosennya? Kalau jujur buat saya lebih banyak senangnya. Lebih banyak senengnya ya. Oke. Apa kira-kira yang membuat Ayas itu meskipun ada bosen, tapi kan tadi Ayas bilang ada senengnya. Iya. Yang membuat Ayas tetap bertahan sampai tahun ketiga nih, sebentar lagi lulus ya. Iya. Apa kira-kira yang membuat Ayas itu saya mesti mondok sampai selesai nih? Apa kira-kira Ya motivasinya? karena ingin menyelesaikan komitmen saya dari SD udah pengen mondok kan. Iya sampai Oke. kelas 9 selesai. Kemudian di sini juga lingkungannya alhamdulillah mendukung, banyak teman-teman di sini. Oke. Justru habis dari Mizala SMP nanti SMA mau mondok lagi. Iya mondok lagi. Oh, berarti betah dong di pondok. Iya, betah. Oke, alhamdulillah ya. Jadi ini kesaksian langsung dari para santri atau pelaku pendidikan ya para santri seperti apa suasana mereka ketika mondok. Mungkin saya akan geser dikit ke Faisal ya. Sama-sama dari Bogor, kelas 9 juga. Kalau tadi Ayas itu baru 2 tahun di Mizala karena pindah dari pesantren sebelumnya. Kalau Faisal berarti ini tahun ketiga ya. Ya betul. Bosen nggak 3 tahun di Mizala? Ini nyeritain perjalanan dari awal. Iya. Awal mulanya saya tidak ingin untuk memasuki pondok karena teman-teman saya yang di rumah itu masuk negeri semua, mengikuti jenjang SD sebelumnya. Kemudian saya teringat wasiat bapak saya yang telah wafat Oke. memberi pesan kepada ibu saya agar anak dari ibu saya semuanya dipesantrenkan untuk menjauhi pergaulan bebas. Kemudian setelah masuk pesantren, awal mula saya merasa bosan dan lebih cenderung sedih, teringat orang tua dan tidak memiliki teman. Masya Allah. 3 hari kemudian saya diajak main oleh salah satu kakak kelas dan mampir-mampir ke kamar-kamar yang lain. Ketika sesi perkenalan, saya pun telah merasa asiknya di situ. Saya bisa mengimbangi teman saya yang berbeda suku, bahasa, dan lain-lain. Jadi di sini saya pun mempunyai semangat-semangat yang dibangun dari awal, yang awalnya saya sangat tidak ingin masuk pesantren, tapi saya merasa terpaksa dan akhirnya Oke. saya ingin melanjutkan pendidikan saya seterusnya di pesantren. Oke, berarti Faisal dari awal memang bukan kemauan sendiri ya. Iya betul. Itu karena memang Faisal ini yatim ya, karena ayahnya sudah dipanggil terlebih dahulu ya. Iya. Sehingga ini Faisal di sini dengan kesadaran menjalankan amanah atau wasiat ya. Iya, betul. Wasiat dari ayahnya, Masya Allah ya. Jadi Faisal ini sejak masuk Mizala memang menjadi seorang santri yatim yang tadinya katanya teman-temannya masuk di SMP negeri ya. SMP negeri, Faisal memutuskan untuk mondok di Mizala. Tapi meskipun awalnya berat, lama-lama malah betah ya. Iya betul. Kalau boleh tahu sudah punya hafalan berapa juz selama di Mizala? Alhamdulillah saya sempat menghafal kurang lebih 20 juz. Masya Allah, 20 juz ya. Jadi dari keterpaksaan saja bisa menghafal 20 juz ya. Kita kasih applause untuk Faisal. Masya Allah. Ini saja yang bisa kita sampaikan ya untuk acara ngobras sesi pertama. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan mengulik lebih dalam lagi. Kita masih akan ngobrol dengan Faisal, dengan Ayas, dan juga dengan teman-teman para anak-anak santri Mizala yang kita banggakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.